Baiklah anak-anakku, materi kita kali ini memasuki tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran ke-1. Setiap daerah mempunyai cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Cerita rakyat merupakan salah satu jenis cerita fiksi. Anak-anak ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya, betul sekali. Cerita fiksi yaitu cerita yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Oke anak-anakku, bisa dipahami? Kalian sudah mengetahui arti cerita fiksi. Sekarang kita cari tahu yuk, apa saja ya unsur-unsur pembentuknya? Unsur-unsur pembentuk dalam cerita fiksi antara lain, yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, dan yang terakhir yaitu amanat. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Tokoh merupakan pelaku atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Dalam sebuah cerita, tokoh tidak selalu berwujud manusia. Ada yang berwujud hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Kehadiran tokoh sangat penting dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur dalam suatu cerita menjelaskan susunan atau rangkaian peristiwa dari awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam cerita terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca sebuah cerita, kita diharapkan dapat menerapkan amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan sebuah cerita fiksi tentang asal-usul bunga kemuning. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka memiliki 10 putri, tapi ratu meninggal pada saat melahirkan anak terakhir mereka. Ke-10 putri itu dinamakan dengan beberapa nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamakan Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, serta Putri Kuning. Pakaian mereka juga berwarna sama dengan nama mereka. Begitu sang raja yang telah tua bisa mengetahui mereka dari jauh, walau kecantikan mereka nyaris sama. Si bungsu Putri Kuning sedikit tidak sama. Ia tidak tampak manja serta nakal. Demikian sebaliknya, ia senantiasa riang serta dan tersenyum ramah kepada siapa saja. Ia lebih suka pergi dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja akan pergi jauh. Ia pun mengumpulkan seluruh putrinya. Aku akan pergi jauh serta lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal, Ayah. Kalau aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau. Aku ingin tas yang sangat mahal.
9 putri raja itu meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Namun, lain perihal dengan putri kuning. Ia memikirkan sesaat, lantas memegang lengan ayahnya. "Ayah, saya cuma menginginkan ayah kembali dengan selamat." Mendengar perkataan putri kuning, kakak-kakaknya pun tertawa sangat keras. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Sudah pasti ayah bakal kembali dengan selamat, serta akan ayah bawakan hadiah indah buatmu. Sudah seminggu sang raja pergi. Beberapa putri semakin nakal dan malas. Mereka kerap membentak inang pengasuh serta menyuruh pelayan supaya menuruti mereka. Beda dengan putri kuning. Putri kuning begitu sedih melihat taman yang paling disayang oleh ayahnya tampak begitu kotor. Tanpa ada sanksi, putri kuning membersihkan taman itu sendirian. Setelah 1 bulan pun berlalu, sang ayahanda pulang. Seluruh anak sang raja berkumpul di bagian aula. Mereka mengharapkan oleh-oleh yang dibawakan oleh ayahnya. Tapi sayang sekali, ayah hanya membawakan kalung emas permata hanya untuk putri kuning seorang. Setelah kejadian itu, kakak-kakak putri kuning pun semakin iri dengan putri kuning. Sampai-sampai mereka pun membunuh putri kuning. Kita kubur di mana nih putri kuning? Udah, kita kubur di taman saja, biar tidak ketahuan sama ayah. Mereka pun mengubur jasad putri kuning di taman kesayangan ayahnya. Mereka berkata ke ayahanda mereka bahwa putri kuning diculik oleh segerombolan orang jahat. Ayahanda pun sangat sedih mendengar berita itu. Setiap pagi ia melamun di taman kesayangannya. Setelah 1 bulan kepergian putri kuning, tumbuhlah bunga di atas kuburan putri kuning. Bunga itu sangat cantik dan harum, sebab itulah dinamakan bunga kemuning. Bagaimana anak-anak? Itulah tadi cerita tentang asal-usul bunga kemuning. Berdasarkan cerita tersebut, kita akan mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Tema cerita tersebut yaitu asal-usul bunga kemuning. Siapa saja tokohnya? Ada raja, putri kuning dan 9 saudaranya, serta pengasuhnya. Alur dalam cerita tersebut yaitu merupakan alur maju, karena dalam cerita ini tidak menceritakan masa lalu. Latar atau tempat cerita tersebut yaitu di istana. Dan yang terakhir, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita harus menghindari sifat iri hati dan dengki. Ingat ya anak-anak, cerita tersebut hanya sebuah rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Perhatikan contoh aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan. Saat kita menarik meja, saat mengangkat ember, dan saat kita menarik mobil-mobilan. Selanjutnya, perhatikan contoh aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan. Saat kita menekan bel, mengayuh sepeda, saat membentuk benda dari plastisin,
dan pada saat kita menendang bola. Baiklah anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan kalian baca cerita fiksi tentang asal mula bunga kemuning pada Bu Pena halaman 4 dan 5. Setelah itu, silahkan kalian kerjakan soal-soalnya yang ada di halaman 6. Semangat terus anak-anak! Bagaimana anak-anak? Sudah paham materi hari ini? Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, silahkan tonton kembali videonya ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.